supaya kita kawa mujahadah, supaya kawa kita berjuang melawan mengalahkan nafsu ini. Pertama kita berpikir bahwa hari dunia ini adalah sedikit, sedangkan hari akhirat itu adalah hari yang panjang. Dalam dunia kita hidup misal 70 tahun, tua sudah tuh 70 tahun. Di akhirat berapa? Nah, satu hari di akhirat itu lawasnya 50.000 tahun dunia. 50.000 tahun dunia sama sehari akhirat. Itu Quran mengatakan demikian. Khamsina alfa sanah, 50.000 tahun. Sama sehari dalam akhirat. Jadi kalau kita di akhirat disiksa cuma 2 hari, umpamanya di akhirat disiksa 2 hari aja, berarti berapa? 100.000 tahun dunia. Kayak apa pedihnya menyandang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian baru saja kembali dari jihad kecil menuju jihad yang paling besar. Para sahabat bertanya, apakah jihad yang paling besar itu wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihad memerangi hawa nafsu. Orang hendak naik haji, ini susah payah. Mulai mengeluarkan duit, belajar manasik, berpisah anak, berpisah rumah, berpisah usaha, berpisah kawan, berpisah kendaraan, berpisah kebun, dan semua anak disenangi. Dalam perjalanan naik haji susah payah sampai dia berhaji. Ini ngarannya adalah jihad asghar, jihad kecil. Sudah tuntung inya berhaji, selesai dia berhaji, bulik ke kampung, jihad akbar. Mempertahankan haji ini berat, lebih berat daripada melaksanakan hajinya. Kenapa sebabnya? Karena orang yang naik haji itu kalau amaliyahnya sama dengan sebelum haji, itu menunjukkan hajinya belum mabrur. Orang yang haji mabrur itu adalah orang yang sesudah naik haji peningkatannya jauh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya jihad yang lebih besar, jihad yang lebih sulit. Al-mujahid man jahada nafsah wal muhajir man hajara su. Mujahid adalah orang yang berjihad melawan nafsunya. Itu yang disebut mujahidin. Mujahidin sebenarnya adalah orang yang berjihad melawan nafsunya. Dan muhajir adalah orang yang berhijrah meninggalkan keburukannya. Kalau kita biasa melakukan maksiat A misalnya, sekarang sudah kawa meninggalkan maksiat A, itu orangnya kita muhajir, orang yang hijrah. Orang yang hijrah. Jadi hijrah itu artinya bukan hanya meninggalkan negeri ke negeri yang lain, tapi hijrah itu pada hakikatnya adalah meninggalkan perbuatan jahat menuju kepada perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu inti daripada hijrah. Jadi kalau kita mengingat pelajaran-pelajaran yang dahulu yang ditulis oleh para ulama-ulama tasawuf, bahwa mujahadah ini adalah langkah-langkah seseorang yang menjalani jalan Allah untuk bisa musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebutkan bahwa mujahadah ini adalah langkah yang kelima yang mesti dilakoni oleh orang yang hendak musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelajaran dahulu kita masih ingat, yang pertama yang kita lakukan adalah musyaratah. Musyaratah artinya berjanji kepada diri untuk berbuat kebaikan, meninggalkan yang jahat. Musyaratah, berjanji. Seorang murid biasanya sesudah sembahyang subuh dan sesudah maghrib itu melakukan musyaratah, perjanjian kepada diri. Jadi mbak sembahyang subuh kita pandiri diri kita, kita berjanji hari ini. Napa janjinya? 1, sembahyang berjamaah. 2, napa janjinya?
hari ini jangan berdusta. 3, napa janjinya? Hari ini jangan hendak menggibah orang. 3, napa janjinya? Hari ini jangan hendak memandang mendengar yang haram. Umpamanya, terserah kita napa hendak kita ulah perjanjian kepada diri kita. Itu ngarannya adalah musyaratah. Tiap bisukan, tiap imbah maghrib, seorang murid itu adalah selalu mensyaratkan sesuatu kepada dirinya, supaya nafsu ini jangan lapas bebas sebebas-bebasnya. Syaratkan, musyaratah namanya. Itu langkah yang pertama. Hari ini kada hendak keluar rumah, umpamanya. Hari ini bekerja di kamar saja seharianan membaca Quran. Terserah apa yang kita hendak kita syaratkan kepada nafsu kita. Tergantung yang kita perlukan. Misalnya kebiasaan kita kebuju memandang yang haram, nah kita syaratkan kepada nafsu hari ini jangan hendak memandang yang haram. Itu langkah pertama, musyaratah. Langkah yang kedua apalagi? Murakabah. Artinya apa? Imbah kita mensyaratkan, menjanjikan sesuatu kepada diri kita, itu mesti murakabah, mesti diintai. Ini nafsunya mesti diintai. Jadi mulai bisukan sejak kita berjanji itu sampai kena imbah maghrib, kita intai terus nafsu kita nih. Adalah melanggar perjanjian-perjanjian yang kita janjikan bisukan tadi. Kita ada melihat haram, nafsu. Kan tadi sudah berjanji kada hendak melihat haram. Orang azan di masjid, nafsu. Kan berjanji tadi sembahyang berjamaah. Nah, itu murakabah. Selalu diintai nafsu kita terhadap apa yang dijanjikan. Itu ngarannya murakabah, mengintai. Itu biasa kalau kita mengarang perjanjian kepada orang, pasti kita intai orang itu. Kayak apa? Perjanjian dijalankannya atau kada? Itu ngarannya murakabah. Harus diintai. Kayaknya sampai yang bah maghrib hanya diadakan apa? Muhasabah, diadakan perhitungan. Kita hitung bisukan tadi mulai berjanji, adakah mata memandang yang haram, adakah telinga mendengar yang haram, adakah mulut mendengar yang haram, sampai yang berjamaah tadi zuhur asar maghrib biris sajakah, sunat-sunatnya biris sajakah, nah, sesuai perjanjian. Ini ngarannya adalah muhasabah, menghitung. Nah, sesudah kita menghitung itu ada pelanggaran-pelanggaran nafsu, ada pelanggaran-pelanggaran terhadap janji yang kita janjikan sesudah sembahyang subuh. Sembahyang subuh kita berjanji karena hendak melihat yang haram, tapi nyatanya tadi imbah asar ada melihat yang haram. Tadi janji sembahyang berjamaah, nyatanya zuhur kada sembahyang berjamaah. Berarti nafsu kita ada mengadakan pelanggaran-pelanggaran terhadap janji. Nah, mengapa yang selanjutnya dilakukan oleh seorang murid ini adalah mu'aqabah, mengambil tindakan kepada nafsunya, mengambil hukuman kepada nafsunya. Hukumannya itu apa? Tentu yang lebih berat daripada yang dijanjikan. Jam tadi sembahyang zuhur kada berjamaah, berarti jam malam ini harus sembahyang sunat 40 rakaat gantiannya. Nah, itu artinya mu'aqabah, memberikan tindakan kepada nafsu. Jam tadi memandang yang haram pada kamarian, jam dihukum, wahai mata, malam ini membaca Quran 100 ayat. Nah, itu artinya adalah mu'aqabah. Ini langkah-langkah kalau orang hendak musyahadah kepada Allah. Ditindak nafsu yang melanggar itu ditindak. Nah, kemudian sesudah kita menindak, memberikan hukuman-hukuman kepada nafsu tadi, diperlukan apa? Diperlukan mujahadah. Nah, mujahadah ini
Tadi kita mbah maghrib sudah memutuskan ikam zuhur kada berjamaah harus gantinya 40 rakaat. Ikam tadi memandang nang haram, gantinya malam ini membaca Quran 100 ayat. Nah, menunaikan ini diperlukan mujahadah, diperlukan perjuangan melawan nafsu. Ini ngarannya adalah mujahadah. Nah, jadi langkah-langkahnya itu melalui musyaratah dahulu, hanyar muraqabah, hanyar muhasabah, hanyar muaqabah, hanyar mujahadah. Nah, bila kita kawa melaksanakan macam itu, kita bisa musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati kita di dalam dunia ini. Jalannya. Mujahadah melawan nafsu merupakan sebuah kewajiban yang bertujuan untuk mengendalikan syahwat dan amarah di bawah hukum syariat yang diperoleh melalui akal yang telah bercahaya. Mujahadah melawan nafsu merupakan sebuah kewajiban yang bertujuan untuk mengendalikan syahwat dan amarah di bawah hukum syariat. Tujuannya mujahadah itu mengendalikan nafsu, mengendalikan syahwat di bawah hukum syara yang diperoleh melalui akal yang telah bercahaya. Kayak apa supaya kita mau mujahadah? Kayak apa caranya supaya kita ini ada keinginan untuk melawan nafsu, melawan kehendak-kehendak buruk nafsu. Imam Ghazali memberikan pelajaran, ada beberapa hal ujar Sidin supaya kita ini ada terbuka untuk mujahadah, supaya terbuka untuk mujahadah. Yang pertama ujar Sidin, al-fikru bi ayyamid dunya al-qalilah wa ayyamil akhirah at-tawilah. Supaya kita kawa mujahadah, supaya kawa kita berjuang melawan mengalahkan nafsu ini, pertama kita berpikir bahwa hari dunia ini adalah sedikit, sedangkan hari akhirat itu adalah hari yang panjang. Dalam dunia kita hidup misal 70 tahun. Tuha sudah tuh 70 tahun. Di akhirat berapa? Nah, satu hari di akhirat itu lawasnya 50.000 tahun dunia. 50.000 tahun dunia sama sehari akhirat. Itu Quran mengatakan demikian. 50.000 sanah, 50.000 tahun. Sama sehari dalam akhirat. Jadi kalau kita di akhirat disiksa cuma 2 hari, umpamanya di akhirat disiksa 2 hari aja, berarti berapa? 100.000 tahun dunia. Kayak apa pedihnya menyandang. Siksanya kalau terlalu berat, misal paling aja dikapit kayak orang Badum itu nah. Tapi 100.000 tahun kapitan itu kada berpaculan. Nah, kita membayangkan itu 2 hari disiksa di akhirat sama lawan 100.000 tahun dunia. Jadi kita beribadah, kita melawan nafsu dalam dunia seumur 70 tahun itu tidak ada apa-apanya kalau dibanding kenyamanan atau penderitaan di akhirat. Di akhirat kita dapat kenikmatan 2 hari, 100.000 tahun nikmatnya. Nah, pertama itu. Jadi ini barangkali Imam Ghazali mengatakan bisa membuka hati kita untuk wani melawan nafsu. Wani melawan nafsu. Melawan nafsu ini kada ada risikonya, kada ada, cuma lapah. Mempacang garing kada, pacang mati kada. Melawan hawa nafsu cuma paling-paling lapah. Itu melawan hawa nafsu. Berpikir kehidupan dunia yang sedikit ini dan kehidupan akhirat yang lawas. Makanya ada hadis yang mengatakan orang yang mulai direnakakan sampai mati hidupnya dalam kenikmatan. Dalam kenikmatan. Mulai lahir sampai mati orang ini apa yang dikehendakinya ada nikmat luar biasa. Begitu mati orang ini
dimasukkan ke neraka sedetik diangkat. Ingatlah ikam bahari dalam dunia hidup nyaman, senang, kedingat lagi. Kenapa? Hanya semenit dimasukkan ke dalam neraka, begitu pedihnya siksa neraka. Semenit hari neraka itu berapa tahun hari kita ini? Orang yang mulai lahir sampai mati hidupnya selalu menderita. Penyakit silih berganti, macam-macam menderita. Sampai mati menderita. Begitu sampai di akhir masukkan di dalam surga, semenit disuruh pulang keluar, takune ingkam dalam dunia sewalah menderita hidup kada pernah menderita. Nah, kenapa? Karena hanya semenit masuk ke dalam surga. Nah, ini memikirkan hal-hal ini mungkin bisa membuka hati kita untuk melawan nafsu. Yang kedua, Imam Ghazali memikirkan tentang mujahadahnya orang-orang yang terdahulu. Rabi'atul Adawiyah Rabi'atul Adawiyah sudah habis Isya, sudah sih dia tuntung Isya, sembahyang Isya, tuntung makan, sudah masuk kamar ambil pasahapan sampai subuh. Demikian pula seorang perempuan ngarannya Syahwanah. Syahwanah ini begitu matahari tenggelam maghrib sudah masuk ke dalam khalwatnya sampai kena pukul 6 terbit matahari hanya keluar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Syahwanah. Dalam manakibnya perempuan Syahwanah ini ada bisi dan sanak bini-bini. Nah, sanak bini-bini ini berkisah. Ujar dan sanak bini-bininya oleh Syahwanah ini bini-bini juga. Adingnya ada bini-bini. Ading ini bermimpi masuk surga. Mimpi masuk surga. Lalu di surga itu ada pengumuman, wahai ahli surga supaya berdiri. Kita menyambut orang yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengumuman di surga. Jadi orang surga berdiri semuaan. Jadi ujar si perempuan tadi, siapa yang datang nih? Kira-kira orang agung nih kayak apa orangnya? Sekalanya yang muncul adalah Syahwanah. Nang sanak seorang. Nah, sampai di surga Syahwanah diberikan sesuatu yang bisa membuatnya terbang kemana-mana dalam surga. Jadi ujar na adik nih, wahai Syahwanah, coba engkau berdoa kepada Allah supaya aku bisa umpat ikam nak keliling-keliling di surga nih, terbang ke situ kemari. Ujar Syahwanah, ikam kada usah aku doakan lawan Tuhan, cukup ikam melawan hawa nafsu engkau. Engkau pasti bisa berbuat semaunya di dalam surga ini. Nah, Syahwanah orang yang mulai maghrib sampai kini terbit matahari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali Zainal Abidin sembahyangnya 1000 rakaat, orang dahulu 1000 rakaat, ada tentang 500 rakaat. Nah, itu mujahadah. Nah, kita buka, kita periksa kitab-kitab manakib orang-orang dahulu, kita kalau membandingkan kayak apa lawan kita rajinnya ibadah. Nah, barangkali kita ada terbuka hati untuk sedikit menyamai mereka itu. Jadi yang kedua membuka hati supaya bisa mujahadah adalah melihat, menelaah, mengetahui kayak apa orang-orang dahulu mujahadahnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ujar Imam Ghazali mengatakan supaya kita ini bisa mujahadah, rajin beribadah. Yang ketiga adalah suhbatus salihin, kita bersahabat. Artinya selalu duduk bersama-sama orang yang saleh. Selalu duduk bersama-sama kepada orang yang ahli ibadah. Sedikit banyaknya itu menarik kita beribadah juga. Jadi sebahagian ahli hukama, ahli hikmah mengatakan, siapa berkawan dengan 8 golongan manusia, maka Allah tambah dia 8 perkara. Jadi kawan kita ini sangat menentukan kelakuan kita. Orang nang hari-hari kita gauli, orang hari-hari nang kita kawani duduk bersamanya sangat menentukan akhlak kita. Supaya kita bisa mujahadah, rajin beribadah, kada ada jalan lain mesti rancak bakawan, bakumpul sekedudukan dengan orang-orang yang saleh.
Ya, sebagian hukama mengatakan man jalasa ma'al agniya zadahullahu hubbad dunya war ragbata fiha. Orang-orang yang duduk, orang-orang yang berkawan dengan orang yang kaya, Allah tambah di dalam hatinya itu hubbud dunia dan ingin suka pada dunia. Kalau kita kawan hari-hari orang nang sugih aja, duduk bersama-sama orang nang sugih, ke situ kamari berjalan lawan orang nang sugih, otomatis di hati kita ada masuk hubbud dunia, cinta kepada dunia. Hendak berisi macam inya, hendak berisi pakaian macam nang inya pakai, hendak makan nang macam inya makan, hendak berisi rumah nang inya diami. Karena kita hari-hari berkawan orang nang kaya. Wa man jalasa ma'al fuqara zadahullahu syukra war ridha bi kismatillahi ta'ala. Siapa-siapa yang suka berkawan, duduk bersama-sama orang yang fakir. Kita kawan hari-hari orang fakir, masih itu kamari beserta orang fakir. Nah, akibatnya apa? Allah berikan kita syukur dan ridha dengan yang diberi Allah. Masih itu kamari kita berkawan orang yang lebih fakir daripada kita. Kita bisa beda motor, kita bisa beda, syukur kita. Nah, kalau kita rancak bakawan sekadudukan lawan orang fakir, akibatnya apa? Kita bersyukur kepada Allah. Inya lebih sakit daripada kita, inya lebih kurang daripada kita. Kita tentu syukur. Wa man jalasa ma'as sultan zadahullahu al-kibra wa qasawatal qalb. Orang yang selalu duduk dengan sultan, orang yang selalu duduk dengan raja. Ini bakawan raja ketujuh, kawan-kawannya orang-orang pejabat tinggi aja. Pas itu kemari lawan pejabat, nah kalau yang behilang ke rumah pejabat, yang datang ke rumahnya kalau behilang ya pejabat juga. Nah orang yang macam ini hatinya sombong, akibatnya hatinya sombong dan keras hati. Wa man jalasa ma'al fusaq zadahullahu al-jara'ah 'ala adh-dhunub wal ma'asi wa taswib at-taubah. Orang yang suka berkawan orang fasik. Ini partnernya orang-orang fasik. Nang datang ke tokonya rancak orang-orang fasik, kalau nya behilang ke wadah kawan-kawannya orang fasik, kalau nya makan bersama-sama orang yang fasik, kemana-mana kawannya nang fasik. Nah, buahnya apa kena ke hati kita? Timbul keberanian untuk berbuat maksiat, timbul keberanian berbuat maksiat dan menunda-nunda tobat, menunda-nunda tobat. Katanya bakawan orang fasik, nang dikawanannya ada sembahyang kada, puasa kada, duit haram kada, tahunang haramnya. Seorang bakawan itu kalau merasa asa baik ya, karena kawan nang kayak itu. Wa man jalasa ma'as salihin zadahullahu raghbah fit ta'ah wa gitnabil maharim. Barang siapa suka bergaul kepada orang-orang yang saleh, nah, duduk kepada orang-orang yang saleh, Allah tambah dia kegemaran beribadah, Allah tambah dia ketakutan untuk berbuat maksiat. Nah, jadi cara yang ketiga untuk supaya bisa mujahadah ini adalah sohbatus salih. Di antara manusia ada yang mampu mengekang semua syahwatnya. Artinya di antara manusia ada yang mampu mengendalikan hawa nafsunya di bawah hukum syariat. Ada sebagian kecil manusia yang kawa mengendalikan hawa nafsunya di bawah hukum syariat. Artinya kalau kita hendak sesuatu, lihati syariat boleh kada. Kalau boleh gawi, kalau kada digawi. Nah, ada sebagian manusia yang kawa demikian. Tetapi kebanyakan dari mereka hanya mampu mengendalikan sebagian saja. Dan yang paling banyak adalah orang yang sama sekali tidak berusaha memerangi nafsunya. Ini yang paling banyak. Kada ada perhatian,
Karena ada perjanjian dengan hawa nafsunya. Hawa nafsu dia silahkan bebas sebebas-bebasnya dalam dirinya. Kalau ada pelanggaran, kada ditindak, kada dihukum. Padahal agama kita mengajarkan orang bulan puasa, bulan Ramadan, bersetubuh dengan istrinya dalam keadaan puasa, bersetubuh lawan istrinya. Ini orang nang dikalahkan hawa nafsu. Ini orang nang dikalahkan oleh hawa nafsunya. Allah mengajarkan kepada kita apa? Memberi hukuman. Hukumannya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Menjarai nafsu ini. Itu ngarannya hukuman. Jadi orang yang bersetubuh di bulan Ramadan tanpa uzur, tanpa ada alasan membolehkannya, dihukum oleh agama apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Misal sudah 55 hari, pacah sehari, batal ke 55 harinya. Mesti berturut-turut 2 bulan itu. Nah, itu hukumannya. Nah, demikian pula halnya terhadap maksiat-maksiat lain yang kita langgar, kita mesti memberi tindakan kepada nafsu kita yang berat-berat seperti itu. Udah sehari aja pacahnya 2 bulan berturut-turut Allah menghukum nafsu. Dan yang paling banyak adalah orang yang sama sekali tidak berusaha memerangi nafsunya. Sebagaimana wahyu Allah berikut, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, tidakkah kau lihat wahai Muhammad keburukan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Orang yang bertuhan hawa nafsu artinya apa? Orang yang selalu mengabulkan apa yang dikehendaki hawa nafsunya. Itu tuhannya hawa nafsu. Rasulullah mengatakan salasun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan diri kita. Pertama, ujar Nabi kita, syuhun muta', sifat kikir yang ditaati. Nafsu kita, diri kita kikir ini nah. Dia kikir jangan ngeluarkan duit, ditaati. Itu adalah sifat yang membinasakan manusia. Yang kedua apa? Wahawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti, kada disaring dengan saringan syariat hukum Allah. Artinya mau kada tahu betahun ada sesuatu yang dihadapi hawa nafsu kita mendorong untuk itu, cuma kita ragu boleh kada, nak betahun bila kada boleh kita tahan hawa nafsu, jangan, itu kada boleh. Nah, ini artinya kita kawal mengendalikan hawa nafsu. Oh, pakaian ini bagus, pakaian ini mewah, memakai ini bagus. Lihat penghukum syariat, baik kada, boleh kada, ugas kada boleh. Nah, kita kawal menahan itu. Nah, ngarannya kau mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, hawa-hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i bi nafsihi, ujubnya seseorang dengan dirinya. Orang sudah mengaku di mana-mana dia yang paling takwa, orang sudah mengaku di mana-mana dia yang paling alim, orang di mana-mana sudah mengaku dia yang paling saleh, dia mengaku di mana-mana dialah orang yang paling banyak ibadah kepada Allah. Nah, takjub kepada dirinya. Bila ada demikian itu adalah sifat yang membahayakan.